Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang pada malam hari ini. Apapun keadaan kita, walaupun malam hari ini ya tidak kebetulan, tetapi juga ditandai dengan hujan, dan ini merupakan halangan yang besar buat anak-anak Tuhan. Kalau saya melihat dalam persiapan, dalam doa, saya melihat awan gelap sudah menggantung itu. Saya dalam hati, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang akan datang. Ada di antara mereka yang naik kendaraan umum, sepeda motor, dan mereka mengalami ini. Tolong Tuhan supaya mereka tidak surut kerinduan mereka untuk datang, tetapi mereka tetap datang. Dan kita yang sudah ada pada tempat ini, di tempat ini, walaupun mengalami banyak halangan rintangan, tapi kita sudah ada, berarti kita membuktikan pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Manfaatkan kesempatan ini. Kalau kita sudah melewati halangan pertama, dan kita harus bergumul juga supaya dalam pemberitaan firman Tuhan, jangan kemudian kita kalah, kita sudah menang, melewati hujan banjir, dan kita kemudian tidak mendapatkan apa-apa, seolah-olah kemenangan pertama kita gagal. Oleh sebab itu, gunakan kesempatan ini, segala rintangan halangan kita bergumul untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan, ya. Dan kedatangan kita pada malam hari ini tidak sia-sia. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk dukungan doa dari sidang jemaat, supaya sehingga dalam perjalanan kami sepanjang hari Senin sampai hari Sabtu kemarin, saya pulang dari Kalimantan Tengah, kami mengalami banyak pertolongan Tuhan dalam pelayanan kami. Walaupun hari-hari ini jauh lebih baik dari 10 tahun yang lalu, apalagi 20 tahun yang lalu, tetapi toh demikian banyak kami merasakan ini bukan suatu perjalanan yang mudah, ya. Kami sebagaimana kesaksian ibu kami mengalami naik turun gunung. Kalau naik turun gunung itu di jalan aspal itu biasa, ya. Saya tidak rasa khawatir sama sekali. Tetapi kami melewati jalan-jalan yang belum diaspal padahal waktu hujan, dan itu sangat licin. Tetapi saya bersyukur Tuhan menolong kami tidak sampai waktu hujan. Saya mendengarkan mereka yang hujan dengan jalan yang demikian, banyak hamba-hamba Tuhan yang jungkir balik, ya. Banyak orang-orang yang mengalami kecelakaan, ada yang sampai mati karena kecelakaan dengan situasi jalan yang sedemikian parah. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan membawa kami, ya, pada hari-hari saat-saat kami melayani tidak hujan. Kalaupun hujan tidak keras hujannya, sehingga anak-anak Tuhan tidak terhambat dan kami juga tidak terhambat, dan Tuhan sudah menolong kami, ya. Walaupun ya suatu pergumulan yang berat, tetapi saya melihat bagaimana Tuhan lebih besar, ya. Dia lebih berkuasa dari segala masalah, halangan, rintangan, dan saya menyaksikan bagaimana Tuhan menopang saya, menyokong saya dalam pelayanan saya, sehingga walaupun secara jasmani saya merasakan tidak mampu, tetapi Tuhan memampukan kami, sehingga tidak ada kebanggaan, tetapi yang ada kita memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan yang memampukan siapa saja untuk menjadi alat yang heran yang akan dipakai oleh Dia. Saya sudah dipakai Tuhan, sudah juga akan dipakai Tuhan dalam bidang masing-masing, dan saya percaya di hari-hari zaman akhir ini Tuhan akan memakai kita semua sekalian. Sampai demikian, amin. Oleh sebab itu di hari-hari ini persiapkan diri kita, ya. Nah, malam hari ini saya masih berbicara dalam kitab Injil Matius pasal 24. Kita akan melanjutkan pada ayat selanjutnya. Malam hari ini kita akan mulaikan bagian yang kedua dari kitab Injil Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-19, ya. Pada bagian ini sebenarnya ayat-ayat ini mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26, itu atau ayat yang ke-25, semua ini ayat 15, sudah lihat dalam Alkitab masing-masing. Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai 25, itu semua berbicara tentang nubuatan yang keempat pada akhir zaman yang akan terjadi, ya, yaitu
akan adanya antikris, ya. Antikris akan mendahului kedatangan Tuhan dan menguasai seluruh dunia. Tadi lagu Ku Pergi, ya. Disebutkan alangkah dahsyatnya kalau antikris datang. Dia akan menjadi raja di bumi ini untuk sedikit waktu. Dia akan menguasai. Tapi waktu itu kita sudah pergi. Oleh sebab itu kita harus gunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, ya. Dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-15 sampai yang ke-25 ada 3 bagian yang saya lihat di situ, yaitu bagian yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-18, cara melarikan diri, ya, cara melarikan diri supaya kita tidak masuk di dalam zaman aniaya antikris. Itulah zaman yang sangat kejam, belum pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi lagi, ya. Tidak pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Yang kedua akan kita periksa malam hari ini ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22, yaitu keadaan yang harus dihindari untuk kita tidak masuk pada zaman aniaya antikris, ya. Dan kemudian ayat 23 sampai ayat 25, yaitu penyesatan Mesias dan nabi-nabi palsu, ya. Mesias palsu, ya, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Mesias palsu ini antikris, ya. Itu bekerja bersama-sama untuk menyesatkan seluruh dunia. Tapi bagi kita di hari-hari ini, kita harus menggunakan waktu-waktu yang ada supaya kita tidak masuk pada zaman aniaya antikris ini, ya. Nah, kita akan melihat pada ayat yang ke-19 malam hari ini sampai ayat yang ke-22 kita akan baca. Saya menunggu semua menemukan dalam Alkitab masing-masing dan kita akan baca supaya kita akan mengalami bahwa pemberitaan firman Tuhan ini tidak menyimpang dari firman Allah yang tertulis Alkitab, tetapi semua berdasarkan basisnya adalah firman yang tertulis, ya. Ayat yang ke-19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ya. Sebab pada hari itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Perhatikan, siksaan yang dahsyat, ya. Benar-benar dahsyat. Akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Tidak pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Sudah bisa sebutkan zaman aniaya apapun juga, zaman siksaan apapun juga, era komunis, era apapun juga, itu dahsyat. Tetapi Alkitab mengatakan tidak ada yang lebih dahsyat, ya. Era zaman barbar, ya. Tidak ada yang lebih dahsyat dari zaman aniaya antikris. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi, ya, sejak awal dunia sampai sekarang, ya. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Tidak pernah akan terjadi lagi, bagaikan puncak aniaya yang akan dialami oleh umat manusia, khususnya buat anak-anak Tuhan yang ketinggalan. Teruskan. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, ya, seindahnya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, karena begitu dahsyatnya siksaan itu, aniaya itu, maka dari segala yang hidup, ya, tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Terima kasih. Tetapi karena demi sayangnya Tuhan untuk orang-orang pilihan, Alkitab ini mengatakan maka waktu itu dipersingkat untuk menyelamatkan mereka yang sudah terlanjur masuk dalam aniaya antikris. Sehingga ayat mengatakan waktu itu dipersingkat. Kalau tidak dipersingkat, maka tidak ada seorang pun yang sempat masuk pada aniaya antikris yang akan selamat. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus belajar sungguh-sungguh menggunakan setiap waktu, setiap kesempatan yang Tuhan berikan, ya. Nah, malam hari ini kita akan membaca, kita akan memeriksa pada bagian yang kedua ini, yaitu ayat 18 dan ayat yang ke-19. Sudah baca tadi, ada 4 perkara keadaan yang Tuhan katakan kita harus menghindar. Jangan sampai ini terjadi pada zaman aniaya antikris. Tidak bisa luput, nggak bisa selamat, nggak bisa luput. Yaitu pada ayat 19 Tuhan katakan, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Enggak, ibu-ibu yang sedang hamil atau
mereka yang menyusukan bayi pada masa itu. Ya, secara jasmani kita bisa mengerti, saudara. Kalau hamil bagaimana kita bisa lari cepat, saudara? Ya, kita tidak hamil saja, perempuan itu keteteran, apalagi sedang hamil, sedang menyusui. Itu bagaimana repotnya pada saat itu. Tidak mungkin bisa selamat, tidak mungkin luput. Ya, secara jasmani. Dan Tuhan katakan apa juga, ayat yang ke-20 ini, yang ketiga dan yang keempat, ada 4 perkara yang harus kita hindari, harus menghindar. Berdoalah. Seperti Tuhan katakan, kita harus berdoa, jangan sampai masuk pada zaman itu, pada waktu itu, ya. Supaya pada waktu kamu melarikan diri, jangan itu jatuh pada musim dingin. Ya, musim dingin banyak, bukan hanya sekedar dingin, tetapi ada salju yang membuat seseorang tidak bisa lari dengan cepat. Ya, begitu berat. Saya melihat dalam sejarah perang dunia bagaimana tentara Nazi itu sangat terhambat pada saat dia menyerang Rusia pada musim dingin. Dan itulah awal kekalahannya. Dia tidak bisa tembus sebab musim dingin itu sangat menghambat gerak tentara Nazi Jerman pada saat itu. Ya, musim dingin itu sangat-sangat tidak memungkinkan untuk seseorang itu lari. Dan Tuhan katakan juga jangan pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari yang dilarang oleh Tuhan untuk seseorang bekerja, untuk melakukan aktivitas-aktivitas lari, tetapi harus hanya tinggal diam di rumahnya. Dan Tuhan katakan berdoa supaya jangan pada saat itu adalah hari-hari itu. Ya, nah malam hari ini saya akan sampaikan dalam pengertian secara rohani, secara jasmani kita bisa mengiyakan. Ya, kalau hari musim dingin, bagaimana kita bisa lari dengan cepat? Kalau musim hari Sabat, tidak bisa lari, harus tinggal. Ya, kita lari dari kejaran, itu kemudian melanggar perintah Tuhan. Hari Sabat tidak boleh lari. Oleh sebab itu hari-hari ini kita harus menggunakan waktu yang Tuhan berikan sekarang ini. Masih ada kesempatan, manfaatkan gitu ya. Nah, malam hari kita akan lihat satu persatu, yaitu nomor 1 Tuhan katakan celakalah, ya, celakalah, tidak bisa luput. Siapa yang akan celaka? Orang-orang itu bagaikan ibu-ibu yang sedang hamil. Bagaikan ibu yang sedang hamil. Apa itu ibu-ibu yang sedang hamil? Ini bukan berarti cuma perempuan yang akan celaka. Apalagi ibu-ibu muda yang hamil, atau ibu-ibu yang masih dalam masa masih memungkinkan untuk dia hamil, hanya mereka. Tetapi ibu-ibu yang hamil itu merupakan suatu simbol, suatu gambaran, kiasan tentang apa? Ibu-ibu yang hamil itu berbicara tentang orang-orang yang hanya punya kerinduan, punya kerencana, punya keinginan akan sesuatu yang baik. Ya, dia punya rencana, punya keinginan, punya kerinduan untuk sesuatu hal-hal yang baik. Ya, hamil di sini bukan, maafkan, saya tidak berbicara kotor ya. Bukan hamil di luar nikah, hamil yang tidak dikehendaki. Tapi hamil ini dalam pengertian yang normal ya. Apalagi suatu pasangan yang lama tidak mendapatkan momongan, tiba-tiba ya dapat momongan. Itu hamilnya seorang ibu itu hari yang sangat membahagiakan. Tapi Tuhan katakan hamil di sini adalah orang-orang yang hanya ada kerinduan, ada rencana, ada keinginan untuk sesuatu yang baik, tetapi tidak pernah diwujudkan. Seperti ya, kandungan itu, bayi itu yang diharapkan, yang seharusnya menjadi tumpuan harapan itu hanya ada di dalam perut kandungan saja. Tidak pernah dilahirkan, tidak pernah diperlihatkan. Ya, Alkitab ini berbicara pada saat itu belum ada teknologi USG, apalagi sekarang USG berapa itu? Berapa? 4 dimensi, sehingga walaupun dalam perut sudah bisa kelihatan mukanya, hidungnya, semuanya bisa kelihatan. Tidak berbicara itu, tetapi dalam pengertian yang normal, biasa. Bagaimana bayi itu, kandungan itu nggak bisa pernah ada wujudnya, nggak kelihatan. Mungkin sempat punya pikiran untuk yang baik, punya keinginan untuk yang baik, tetapi itu hanya sampai pada wacana, hanya sampai pada keinginan, kerinduan, dan tidak pernah sampai apa? Terwujud. Tuhan katakan, kalau kita hari-hari ini cuma hanya rencana, keinginan, kerinduan, dan tidak sampai pada terwujud, maka orang-orang demikian tidak mungkin luput.
dalam aniaya antikris. Saya menyampaikan firman Allah ini dalam banyak kesempatan, dan saya percaya kalau kita mendengarkan itu, apalagi kita mendengarkan sungguh-sungguh, kita akan merasakan betapa ngerinya kalau masuk pada zaman itu. Dan mungkin di antara kita, banyak di antara kita sempat berpikir, Tuhan, saya tidak mau masuk, Tuhan, saya mau sungguh-sungguh. Dalam banyak kesempatan saya sampaikan ada 3 cara untuk melarikan diri. Ya, kita melarikan ke pegunungan, meningkat. Kita kemudian harus jangan turun kalau di peranginan. Kita kemudian jangan kembali kalau sudah di ladang. Kita harus tetap bekerja. Dalam firman-firman yang saya sampaikan, banyak di antara kita mungkin dalam hati sempat mengatakan, Tuhan, saya akan meningkat. Hari-hari ini saya berusaha untuk lari ke pegunungan. Saya untuk tidak mau biarkan diri saya turun. Rohani saya anjlok, jeblok rohani saya. Saya tidak mau kembali, tapi saya mau melayani. Tetapi itu hanya sampai pada apa? Rencana, keinginan. Bagaikan seorang ibu yang hanya mengandung dan tidak sampai melahirkan. Tuhan katakan hari-hari ini harus kita segera wujudkan. Apalagi kalau Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Ya, itu jangan tunda-tunda waktu, jangan kemudian kita mengulur-ulur waktu. Biasanya bulan Desember ini sekalian kita banyak berpikir, ini bulan Desember nanti aja sekalian Januari tanggal 1 saya mau sungguh-sungguh, saya mau giat, saya mau kemudian sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh ibadah saya. Sekarang mumpung masih ada waktu, ya, masih tanggal berapa sekarang? 7, masih ada 14 hari lagi, ya. Saya manfaatkan, ya, waktu ini untuk santai-santai. Nanti tanggal 1 Januari, ya, mulai tanggal 31 Januari kebaktian tutup buka tahun, itu akan menjadi momen buat saya untuk mulai lembaran hidup baru. Seolah-olah begitu. Perhatikan, kalau kita gunakan cara berpikir demikian, itu seperti kita orang yang hamil saja, ya. Dan kalau kemudian kedatangan antikris itu mendahului rencana kita, maka itu tidak akan berguna apa-apa. Walaupun punya keinginan yang baik, punya kerinduan yang baik, tapi kalau belum sampai diwujudkan, maka itu semua tidak ada artinya apa-apa. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita harus menggunakan kesempatan yang ada. Setiap kesempatan hidup ini, jangan kemudian tunggu. Jangan, bahkan saya mengatakan, jangan tunggu tanggal 1 Januari, tanggal 31 Desember, jangan tunggu itu. Bahkan saya mengatakan, jangan tunggu besok. Ya, jangan tunggu besok. Kalau kita mendengarkan kata hari ini, Alkitab mengatakan, jangan keraskan hatimu, jangan menunda waktu. Sebab apa? Kalau kita menunda waktu, bahkan untuk besok saja, itu suatu keterlambatan. Terlambat. Tidak mungkin kita bisa mengejar. Tidak mungkin kita bisa mengundurkan waktu. Kita tidak mungkin bisa membalikkan waktu. Kembali lagi supaya saya tidak terlambat. Sebab waktu yang sudah kita lewatkan itu tidak mungkin kembali. Oleh sebab itu di hari-hari ini, gunakan, jangan tunda, jangan mengulur-ngulur waktu. Apapun yang kita sudah rasakan, Tuhan, itu buat saya, Tuhan. Saya mau mulaikan sekarang ini. Jangan tunda-tunda waktu. Sebab apa? Sebab menunda waktu itu sama dengan memberi kesempatan buat iblis. Untuk apa? Untuk membuat gagalnya kita. Kalau kita memberikan kesempatan buat iblis, iblis akan gunakan kesempatan sekarang, enggak besok. Iblis itu gunakan sekarang untuk apa? Menggagalkan setiap keinginan, setiap kerinduan yang baik yang pernah ada dalam hati anak-anak Tuhan. Sehingga apa? Anak-anak Tuhan tidak pernah mewujudkan apa yang sudah menjadi kerinduan dan keinginannya. Sampai pun antikris datang, sampai pun Tuhan datang, tidak pernah akan terwujud. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan, jangan beri kesempatan buat setan, jangan beri kesempatan buat iblis. Ada beberapa contoh orang-orang yang menunda-nunda waktu dan dia tidak pernah melakukan apa yang dia keinginannya. Ya, salah satu contoh yang sering kali saya sampaikan adalah Firaun. Tolong baca dalam kitab Keluaran sebagai suatu pembuktian saja, ya. Ya, dalam kitab Keluaran pasal yang ke-8, Firaun, ya, waktu dia minta doa kepada Musa dan Harun, ya, tolong doakan saya, ya, supaya, ya, tulah ini lalu, jangan kemudian terus sebab tersiksa. Musa tanya, kapan saya harus berdoa? Besok, ya, kata besok saja.
Jangankan 1 Januari, saudara, besok pun itu sudah memberikan kesempatan waktu. Walaupun waktu itu hanya 1 detik, itu cukup buat setan menggagalkan apa yang menjadi rencana baik kita, keinginan baik kita, sehingga rencana itu tidak pernah akan terwujudkan. Seperti bayi yang tidak pernah dilahirkan, hanya dalam kandungan saja, ya, tidak pernah melakukan apa yang sudah menjadi kerinduan kita, ya. Bahkan janji kita, bahkan nasar kita sekalipun, kalau kemudian itu ditunda-tunda, tidak menggunakan momentum yang ada, ya, kesempatan yang ada, maka itu tidak pernah akan dapat, ya. Dalam kitab Keluaran pasal 8, kitab Keluaran pasal 8 ayat yang ke-10, dari situ, ya, jangankan beberapa hari ke depan, besok sudah merupakan suatu keterlambatan, terlambat. Oleh sebab itu hari ini manfaatkan, gunakan kesempatan itu, ya. Ayat yang ke-10 atau ayat yang ke-9, perhatikan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu. Kapan aku akan berdoa untukmu? Ya, teruskan, sebab Musa dan Harun sudah dipanggil, ya. Teruskan. Untuk pegawaimu, ya, dan rakyatmu, ya, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu, nah, dan dari rumah-rumahmu, ya, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Terus katanya, besok. Lalu kata Musa, ya, jadilah seperti katamu itu, ya, supaya Tuanku mengetahui, ya, bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Terima kasih. Tetapi waktu besok kemudian didoakan, besok terjadi apa yang menjadi kerinduannya. Dia kemudian melihat, sudah tidak berat lagi, sudah ada sedikit kelegaan, membuat hatinya berubah. Hatinya berubah. Waktu dengar firman Allah sudah sungguh-sungguh menggebu-gebu. Tapi karena menunda, ya, sampai di rumah, keadaan membuat dia bisa berubah pikiran, ya. Situasi bisa membuat dia berubah pikiran, semuanya bisa merubah. Kenapa? Iblis memberikan halangan. Sebab apa? Kita memberikan kesempatan buat iblis. Kita menunda-nunda waktu. Jangan menunda waktu. Begitu ada kerinduan, segera lakukan, segera lakukan. Jangan seperti ibu hamil, tapi segera kita melahirkan apa yang kerinduan kita, ya. Sehingga waktu pada ayat yang pasal yang ke-9 ayat 27, walaupun Firaun itu pernah mengaku salah, saudara. Dia pernah mengaku salah, tapi Firaun tidak pernah bertobat. Sampai pun orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir, Firaun tidak pernah bertobat. Hatinya sangat keras, begitu keras, ya. Dia kemudian lunak keras lagi, lunak keras lagi, lunak keras lagi. Lama-lama keras membatu. Walaupun pikirannya, hatinya tahu apa yang dilakukan tidak benar, tapi dia tidak ada kemampuan untuk bertobat lagi. Kenapa? Dia sudah memberikan kesempatan untuk iblis itu menghalangi dia untuk melakukan apa yang baik. Ayat yang ke-27, sempat mengaku, ya, tapi tidak pernah bertobat. Tidak pernah, ya, tidak pernah. Ayat yang ke-27. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun, serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Ya, dia sudah sempat mengaku. Mengaku dosa itu awal dari pertobatan. Orang yang tidak pernah mengaku dosa tidak bisa pernah bertobat. Walaupun orang katakan, anak ini alim, ya, tidak pernah nakal. Sealim-alimnya, sebaik-baiknya seorang manusia, ya, dia ada dosa, ada perbuatan yang tidak benar. Kalau dia tidak pernah mengaku, maka dia tidak pernah mengalami pertobatan. Sejahat-jahatnya, senajis-najis manusia, tapi kalau dia mengaku dengan sungguh-sungguh, dia sudah melangkah pada jalur pertobatan. Sebenarnya Firaun sudah mengaku, ya, aku sudah berdosa. Teruskan. Aku telah berdosa sekali ini. Ya. Tuhan itu yang benar. Dia mengakui dosanya, dia mengakui kebenaran Tuhan, kesucian Tuhan, ya, kesempurnaan Tuhan. Teruskan. Tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Nah, dan seterusnya, ya. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini, ya, Tuhan katakan, ini situasi yang menyebabkan seseorang tidak pernah akan bisa luput dari aniaya antikris. Kenapa? Menunda-nunda waktu. Tidak segera mewujudkan apa yang sudah menjadi kerinduannya hari-hari ini, ya. Dalam perjanjian baru juga, contohnya dalam gereja hujan awal, ya. Dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-17, saya akan perlihatkan Kisah Rasul. Di dalam kitab Kisah Rasul atau Kisah Rasul pasal yang ke-24,
Kisah Rasul pasal yang ke-24. Kitab Kisah Rasul pasal 24. Ini contoh bagaimana orang menunda-nunda. Dia memberikan kesempatan kepada iblis dan dia tidak pernah mendapatkan kesempatan itu kembali. Kitab Kisah Rasul pasal 24 ayat yang ke-24 sampai 26. Kisah Rasul pasal 24 ayat 24 mulai. Dan setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya. Ya, Felix ini Drusilla, wali negeri ya. Teruskan. seorang Yahudi. Ya. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Sebenarnya sudah ada itikat yang baik ya. Dia ingin mendengarkan firman Allah. Enggak semua orang mau mendengar firman Allah. Ini Felix ini orang Romawi, ini orang kafir ya. Teruskan. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, Ya. penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Perhatikan. Felix menjadi takut dan berkata, Nah, perhatikan apa itu? "Cukuplah dahulu, Cukuplah dulu. dan pergilah sekarang. Nah, Apabila ada kesempatan baik, apabila ada waktu yang baik, kesempatan yang baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." dan seterusnya ya. Dan sudah tahu Felix tidak pernah mendapatkan kesempatan. Sebab apa? Dia tunggu kesempatan yang baik. Saya mau mengatakan untuk semua yang baik, perhatikan, untuk semua yang baik yang sudah sempat Tuhan taruhkan dalam hati pikiran kita untuk kita lakukan, segera lakukan. Semua kesempatan itu, semua hari itu hari yang apa? Baik. Jangan kita jadi seperti orang dunia. Untuk melakukan sesuatu saja mesti cari hari ya, mesti cari kesempatan yang baik, mesti cari timing yang tepat ya. Untuk segala sesuatu yang baik yang sudah Tuhan taruhkan dalam hati, segera lakukan. Sebab semua hari adalah baik. Semua kesempatan itu baik. Mau tunggu-tunggu kesempatan yang baik padahal itu hari itu. Felix sebenarnya sudah mendapatkan kesempatan dengar firman Allah, merasakan teguran Tuhan, membuat dia takut. Tetapi dia lebih mengikuti apa yang jadi keinginan dagingnya, dan dia tidak pernah mendapatkan kesempatan baik itu. Ayat mengatakan setelah lewat 2 tahun Felix diganti dan dia tidak pernah bertemu lagi dengan Rasul Paulus. Oleh sebab itu di hari ini Rasul ya, kitab Ibrani mengatakan hari ini maafkan, Roma, Rasul Paulus katakan dalam kitab Roma, hari ini kalau kita mendengarkan firman Tuhan, jangan keras, jangan tunda, tetapi memanfaatkan. Nah, saya akan sampaikan ada beberapa contoh juga yang baik, yaitu dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-16 ya. Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-16 bahkan dimulai dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, tidak akan ada gereja orang-orang Yahudi 3.000 orang yang akan dibaptis kalau mereka kemudian menunda waktu ya. Sebab hari itu ya, mereka dengarkan firman Tuhan. Hari itu sempat mereka mentertawakan ya 120 murid yang kepenuhan Roh Kudus. Tapi hari itu mereka mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Petrus dengan segala keberanian dan urapan. Hari itu mereka terkena firman Allah itu bagaikan pedang yang tajam, yang menusuk sangat dalam hati mereka. Sampai disebutkan mereka sangat terharu kena firman Allah. Dan Tuhan katakan hari itu juga mereka dibaptiskan. Oh, haleluya. Hari itu juga mereka percaya. Hari itu juga mereka memberi diri untuk menjadi anak Tuhan. Sehingga mereka menjadi umat Tuhan yang bagaikan buah sulung yang dipersembahkan kepada Tuhan. Seandainya mereka tunggu besok, ya, besok hati mereka kemudian dengar lagi hasutan dari orang-orang Yahudi yang lain, ya, tawar hati lagi tidak jadi. Padahal hari itu mereka sudah menggebu-gebu. Oh, apa yang harus kami lakukan? Waktu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus, mereka sudah tertusuk, ya, sudah menggebu-gebu untuk bertobat. Tapi ditunda besok saja. Malamnya orang-orang Yahudi yang lain sudah menghasut, tawar lagi, nggak jadi lagi. Ya. Tetapi mereka ayat mengatakan hari itu juga mereka memberi diri. Tolong baca ayat yang ke-40 dan 41. Hari itu juga mereka memberi diri. Sehingga hari itu ada 3.000 orang bertobat. Mereka dipersembahkan sebagai buah sulung kepada Allah ya. Ayat yang ke-40.
Kisah para Rasul. Kisah Rasul pasal yang kedua, jangan beri kesempatan buat iblis, tapi manfaatkan kesempatan yang ada. Gunakan momentum. Segala sesuatu yang ada di dunia, orang dunia mengatakan mungkin itu keberuntungan, dan mereka sangat percaya momentum. Begitu momentum itu lewat, ya sudah, biar kita jungkir balik, sudah lewat, sudah. Manfaatkan itu, kesempatan itu ya. Ayat yang ke-40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Ya. Dan ia mengencam dan menasihati mereka, katanya. Perhatikan. Berilah dirimu diselamatkan. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, Rasul Petrus menyampaikan firman Allah. Berilah dirimu diselamatkan, dan mereka gunakan kesempatan itu. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, ya, memberi diri dibaptis. Langsung. Seandainya mereka tunggu besok saja dibaptis, saya mesti perlu persiapan lah, perlu inilah, bisa ada alasan-alasan apapun juga. Tapi penundaan dari sesuatu yang baik itu memberikan kesempatan buat iblis menggagalkan ya. Ya, dan hari itu ya, dan ayat mengatakan orang-orang itu yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Langsung memberi dirinya dibaptis. Ini suatu yang baik, saudara. Untuk bertobat, jangan tunggu besok. Firaun harus menggunakan kesempatan untuk bertobat. Gunakan bertobat sekarang. Jangan besok, jangan 1 Januari. Ya, pas tanggal 1 Januari, pas lakukan dosa besar, saudara. Pikirnya besok 1 Januari saya akan suci, saya akan sungguh-sungguh. Pas tanggal itu, wah, sesuatu yang tidak baik terjadi. Jangan. Sekarang ini ya, mereka memberi diri untuk dibaptis. Dan pada hari itu juga, teruskan, jumlah mereka bertambah, ya, kira-kira 3.000 jiwa. Oleh sebab itu manfaatkan setiap hari yang Tuhan berikan, setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Ada kesempatan di mana Tuhan sudah menggerakkan hati kita ya, untuk melakukan segala sesuatu. Lakukan segera. Ya, jangan hanya sekedar dikandung. Orang dunia mengatakan cuma jadi wacana ya. Banyak wacana, tapi wacana tok ya. Wacananya bagus-bagus, tapi tidak pernah jebus ya, tidak pernah terwujud. Semua cuma rencana-rencana tok, tidak pernah terwujudkan, bagaikan bayi yang dilahirkan, tidak pernah. Sana semua hanya dalam kandungan ya. Ada beberapa contoh lagi ya, tolong baca. Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-16 ya. Ini gunakan waktu yang ada ini. Saya lihat ada contoh yang tidak baik, tapi ada contoh yang baik. Tuhan dipermuliakan, Tuhan akan menyertai. Walaupun kita katakan Tuhan saya masih belum ada persiapan, tapi kalau sudah tekankan sesuatu, lakukan. Untuk bertobat, lakukan segera. Untuk dibaptis, lakukan segera. Untuk apapun yang baik, lakukan segera. Sebab pada saat kita melakukan itu, kita akan mengalami apa-apa yang indah, yang berharga Tuhan berikan buat kita ya. Nah, kitab Kisah Rasul pasal 16 cerita tentang kepala penjara di Filipi yang hampir saja binasa, hampir saja bunuh diri. Ya, hampir saja. Untuk sesuatu yang tidak baik ya, dengarkan perkataan Tuhan untuk mencegah. Ya, dia sudah hunus pedang mau tinggal hara kiri ya. Tapi dia sempat mendengarkan perkataan teriakan Rasul Paulus ya. Ayat yang pasal yang ke-16, untuk segala sesuatu yang baik, yang tidak baik, dengarkan perkataan Tuhan. Firman Tuhan seringkali mencegah kita. Tapi ini anehnya manusia ya. Untuk hal yang tidak baik, lebih mendengarkan suara setan daripada suara firman yang mencegah kita untuk sesuatu yang tidak baik. Tapi untuk sesuatu yang baik, lebih mendengarkan suara setan, lebih mendengarkan suara daging daripada menuruti apa yang Tuhan katakan, hari ini engkau segera lakukan. Nah, ini anehnya manusia, sehingga tidak pernah melakukan yang baik. Selalu berhasil melakukan yang tidak baik dan tidak pernah melakukan yang baik. Ya, tolong baca pada ayat yang ke-27 atau ya, ayat yang ke-28 langsung, waktu dia akan mencelakai dirinya, membunuh dirinya, ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, ya, jangan celakakan dirimu. Nah, sebab kami semuanya masih di sini. Saya membayangkan itu, momen itu begitu tipis, sangat sedikit waktunya. Dia sudah hunus pedang, ya, butuh berapa waktu sudah? Pedangnya di tangan, tubuhnya dekat sini, ya, tinggal mati dah. Tapi dalam waktu yang sedikit itu,
dia sempat menggunakan telinganya mendengarkan firman Tuhan. Jangan celakakan dirimu, ini firman Tuhan ya. Jangan membinasakan bait Allah, sebab rumah itu, tubuh ini adalah bait Allah. Sebab kami semua masih ada di sini. Ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ya. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata. Jadi terjadi gempa bumi karena Rasul Paulus dan Silas nyanyi tengah malam, malam-malam nyanyi, malam-malam gempa bumi, malam-malam mati lampu, malam-malam gelap semuanya. Ya. Malam-malam semuanya roboh, itu tiang-tiang itu, pintu-pintu itu buka semua. Ya. Secara jasmani itu situasi yang tidak baik untuk melakukan sesuatu yang baik. Mungkin kita bisa, nanti besok saja betulkan dulu. Enggak. Hari itu pun itu adalah hari baik untuk lakukan sesuatu yang baik. Terus kan? Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, perhatikan. Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Supaya aku selamat, ada kerinduan untuk yang baik. Terus kan? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi jam yang demikian, ini juga pelajaran buat saya sebagai hamba Tuhan. Tuhan katakan gunakan waktu, gunakan kesempatan. Jangan tunggu waktu yang baik atau tidak baik. Waktu yang baik atau tidak baik, manfaatkan kesempatan itu. Sebab kita seperti berpacu untuk menyelamatkan, merebut orang-orang dari maut itu ya. Ayat mengatakan itu pada hari itu juga, pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Dan seketika itu juga. Jadi tidak tunggu besok, saudara. Besok sudah terlambat. Jangankan berapa hari ke depan, tahun depan, bulan depan, minggu depan, jangan. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Terima kasih. Kalau mau dibaptis, kita sudah merasakan ada tekanan yang kuat dari Tuhan. Kalau mau bertobat, kita merasakan tekanan yang kuat. Bahkan untuk melakukan sesuatu, ada Tuhan tekan untuk melakukan sesuatu. Mau melayani, mau jadi imam-imam, mau berkorban, mau lakukan sesuatu. Bahkan ada yang paling berat ini, mau jadi hamba Tuhan. Ini paling berat. Banyak pertimbangan, memang jangan mengikuti emosi. Tapi Tuhan katakan, kalau Tuhan sudah menekankan dalam hati kita, gunakan. Seketika itu juga, sebab menunda waktu, memberikan kesempatan buat iblis. Seketika itu juga ia memberi diri untuk dibaptis. Seketika itu juga datang pengampunan Tuhan. Seketika itu juga datang keselamatan. Seketika itu juga dia menjadi orang percaya. Sahabat saya demikian, amin. Oleh sebab itu di sini gunakan kesempatan, momen itu yang Tuhan sudah berikan, kesempatan itu harus digunakan ya. Nah, salah satu contoh juga dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-8, Rasul Paulus katakan juga kepada orang-orang di Korintus. Orang-orang Korintus itu sudah melakukan tetapi belum sampai sempurna ya. Mereka sudah korban untuk saudara-saudara, orang-orang yang mengalami banyak pergumulan, banyak masalah. Orang-orang Korintus itu sudah berkorban tetapi belum sempurna. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, cepat sempurnakan, gunakan, jangan tunggu. Ya, tutup tahun, jangan tunggu tahun depan, jangan tunggu apapun. Segera. Sebab waktu itu begitu berguna. Waktu itu begitu bermanfaat. Kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Waktu masih hidup, ada kesempatan. Apalagi kita ada kemampuan untuk lakukan sesuatu, lakukan. Ya, lakukan sesuatu ya. Sebab jangan-jangan besok itu sudah terlambat. Jangan-jangan bulan depan sudah terlambat. Jangan-jangan tahun depan sudah terlambat. Gunakan kesempatan ya. Ayat yang ke-10. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya, dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Jadi orang-orang di Korintus sudah mulai berkorban, mulai ngumpul dana, mulai berkorban, dan sudah mulai tahun lalu, tapi belum menyelesaikan, belum sampai pada tuntas, masih ada tanggungan. Terus ayat yang ke-11, Maka sekarang selesaikan
jugalah pelaksanaannya itu. Ya, laksanakan, selesaikan pelaksanaan itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Ya. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Nah, Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. ya, terima kasih. Ya, jadi kita lihat ini jemaat di Korintus sudah mulai digerakkan oleh Tuhan, tapi belum sampai tuntasnya. Saya tidak tahu apa-apa yang sedang Tuhan gerakkan dalam hati kita untuk melakukan sesuatu. Mungkin untuk melayani, mungkin untuk berkorban, mungkin untuk apapun juga. Masing-masing kita punya tekanan. Tuhan sedang berbicara buat kita. Tapi kalau Tuhan sedang berbicara, maka seperti Rasul Paulus katakan, jangan ditunda-tunda. Cepat selesaikan ya apa yang Tuhan sudah taruhkan dalam hati. Sebab kalau kita kerjakan segera, maka seperti kita tidak punya hutang. Seperti kita sudah mengalami lega ya. Kita bisa menuntaskan apa yang di tekanan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukannya kita mengalami kelegaan, tetapi ayat mengatakan tidak ada satupun yang sudah kita kerjakan itu tidak ada upahnya. Bahkan kalau kita segera melakukan itu, seperti kita mendapatkan perlindungan yang kuat. Bukan hanya dari masa-masa sukar yang akan kita hadapi hari-hari ini, tetapi bahkan untuk menganiaya zaman aniaya antikris sekalipun, orang yang hari-hari ini segera merealisasikan apa yang sedang dia rencanakan, sudah dia rencanakan, maka Tuhan akan lindungi dia supaya dia tidak masuk pada zaman aniaya antikris. Amin. Ya, jadi pertama apa? Jangan jadi seperti ibu-ibu yang hanya sampai pada batas apa? Hamil, mengandung, tapi segera realisasikan, segera lahirkan ya. Yang kedua Tuhan katakan ini, jangan sampai kita terjebak dalam situasi yang demikian. Janganlah sekedar rencana, kerinduan. Kalau ditanya, ayo kapan melayani? Iya, saya punya kerinduan. Tapi masih punya ini. Tapi masih punya ini. Tapi kalau kita ngomong tentang halangan selalu ada. Saya kasih contoh seorang ibu. Pada saat hamil Tuhan tekankan, ayo melayani. Nanti aja kalau sudah lahir ya. Sebab hamil ini, pikirnya hamil, susah kalau hamil. Nanti lahir kan sudah bebas ya. Waktu lahir ada saja ya, masalahnya netei anak lah, sibuk dengan anak kecil. Nanti saja kalau anak sudah lari-lari ya, sudah bisa jalan, saya kan tidak usah gendong ya. Ada lagi masalah baru nanti saja, terus. Dalam setiap tahap, ya, setiap waktu itu selalu ada masalah, selalu ada halangan. Sehingga kalau kita tunda-tunda, ada masalah baru, ada halangan baru lagi. Masalah yang lama sudah berlalu, sekarang masalah baru lagi, halangan baru lagi. Enggak pernah akan capai apa yang dikerinduan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, apa yang sudah Tuhan taruhkan, segera lakukan. Saya akan sampaikan ini dengan suatu kerinduan supaya sedang jemaat bisa menarik kesimpulan ini. Jangan sampai terlambat. Kalau kita membaca ini, besok pun itu sudah terlalu terlambat. Lakukan seketika. Seperti kepala penjara di Filipi, seketika itu juga. Gunakan seperti orang-orang di Yerusalem, orang-orang Yahudi. Saat itu juga, hari itu mereka memberi diri dibaptis. Hari itu mereka masuk dalam penggebalan, hari itu mereka menjadi umat Tuhan. Terhitung jadi umat Tuhan. Gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang menyusukan bayinya. Ibu-ibu yang menyusukan bayinya. Saya mau tanya, ibu-ibu yang menyusukan bayi, ya, kira-kira repot enggak, Saudara? Apalagi disuruh lari-lari, Saudara. Lari-lari anaknya, nangis, nyusukan, repot lihat ini, repot netei anaknya, repot lihat ini. Bayangkan ini, ngungsi sedang menyusui bayi, repot sekali dan tidak memungkinkan. Nah, apa ini? Ibu-ibu yang menyusui bayi ini, ya, apa ini? Ini berbicara tentang orang-orang yang hari-hari ini hanya sibuk dengan perkara-perkara, ya, dengan pribadi-pribadi, dengan perkara-perkara dari orang-orang yang belum akil balik. Ini sibuk dengan perkara-perkara
dari orang-orang yang belum atau tidak akil balik, tidak dewasa. Saya akan perlihatkan apa perkara-perkara yang itu ya. Dimulai dengan kitab Kisah Rasul, 1 Korintus pasal yang ketiga. Ini perkara-perkara yang ya bagaikan anak-anak batita, anak-anak bayi yang masih perlu disusui. Ya, sehingga sibuk ngurusi bayinya itu. Tidak bisa kesempatan bisa lari. Kenapa? Ya ini, ya sibuk dengan perkara-perkara dari orang-orang atau tentang perkara-perkara yang belum akil balik ya. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ketiga, ini perkara-perkara yang ya belum akil balik ini. Kalau kita hari-hari fokus kita hanya perkara-perkara ini, nggak akan bisa selamat menembus zaman aniaya antikris, nggak bisa luput, pasti akan masuk. Dan kalau sudah masuk, mungkin dia akan menyangkal. Kenapa? Dia tidak menggunakan waktu sekarang ini. Ayat yang pertama, perhatikan ayat yang pertama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu Ya, seperti dengan manusia rohani. ya mungkin kita pikir, ya kalau bayinya masih kecil masa tidak disusui. Alangkah teganya ibunya itu. Ya. Nah Tuhan katakan apa? Aku berbicara kepada kamu sebagai manusia, seperti manusia yang bukan manusia yang rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ya, Susulah yang kuberikan kepadamu, ya. bukanlah makanan keras. Kenapa? Tidak dewasa. Teruskan. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Ya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Apa tandanya ini? Iya, ini perkara-perkara orang-orang yang tidak dewasa rohani. Kalau gereja Tuhan masih mikirin tentang ini, apa itu? Karena kamu masih manusia duniawi. Ya, Sebab jika di antara kamu ada iri hati iri hati dan perselisihan, dan perselisihan. bukankah hal itu menunjukkan Ya, bahwa kamu manusia duniawi ya. dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat yang keempat, perhatikan. Karena jika yang seorang berkata, Ya, aku dari golongan Paulus, ya, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, dan seterusnya. Paling tidak ada 3 perkara. Ya, paling tidak. Tuhan katakan ini ciri-ciri bagaikan bayi-bayi yang menyusui, dan seringkali ini merepotkan. Ya, merepotkan gembala, merepotkan hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Sebab orang-orangnya disebutkan iri hati. Ini tanda-tanda orang-orang yang tidak akil balik. Kemudian perselisihan. Ya, bagaimana kita bisa merencanakan suatu pelayanan yang kalau kita hanya sibuk ya ngurus ini perselisihan, berselisih terus. Coba sudah lihat dalam rumah tangga, saudara. Mau pergi kemana-mana, ya baru menentukan apa sudah berselisih, saudara. Mau pergi mana, kemana, kita mau plesir enak-enak, senang-senang ya. Baru urusan naik pesawat, ya suaminya minta naik Garuda, istrinya minta Lion. Lu udah geger di situ. Bagaimana bisa mau pergi, saudara? Belum nanti hotelnya, belum nanti ininya. Perselisihan terus. Itu contoh kecil, saudara. Di gereja Tuhan juga demikian. Ya, sibuk untuk ngurusi ini. Kemudian golongan-golongan. Saya melihat dalam kunjungan ini ya banyak terjadi ini. Yang notabene ya golongan-golongan ini yang menggolong-golongkan diri hamba-hamba Tuhan juga. Ya. Oh aku ya grupnya ini. Oh aku ini. Oh aku ini. Ya, kamu bukan golonganku, kamu Apolos, kamu ya siapa? Kamu Paulus. Ya, ini golongan siapa? Sehingga terjebak pada golongan-golongan ini. Kalau itu sampai Tuhan datang, saudara, orang masih sibuk golonganku yang paling benar, golongan. Ya, sampai Tuhan datang dia tidak akan terangkat ya. Antikris datang dia akan masuk pasti. Saya mau mengatakan ini. Siapapun juga dia. Kalau hari-hari masih sibuk dengan golongan-golongan, dengan apa-apapun juga merasa diri golongan yang paling benar. Bagaimana nanti dia akan masuk pada tubuh Kristus di mana semua golongan itu disatukan? Ya. Bagaimana dia akan terbang ke padang gurun? Dia tidak pernah akan terbang, tapi dia akan masuk pada zaman aniaya antikris. Oleh sebab itu di hari-hari Tuhan katakan kita harus beralih. Kitab Ibrani pasal yang kita harus segera beralih. Tinggalkan itu. Apa-apa yang tidak penting. Ya.
tinggalkan itu. Kita harus segera meningkat, segera mengalami pendewasaan. Ya, kalau kita sibuk itu ya. Nah, kitab Ibrani mengatakan demikian ya. Ya, kitab Ibrani pasal yang kelima. Nah, kitab Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Ibrani pasal 5 lebih dahulu, ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, Ya, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. ya. Dan kamu masih memerlukan susu, Ya. bukan makanan keras. Ini gereja masih sibuk dengan perkara-perkara yang bukan tidak penting. Ya, tadi dalam kitab 1 Korintus itu perkara-perkara yang sangat tidak penting. Tetapi di dalam kitab Ibrani pasal yang kelima ini perkara yang sangat mendasar. Seharusnya ditinjau dari waktu. Dia harus sudah beralih. Ya. Orang tidak mungkin bisa sarjana kalau tidak mulai dengan SD. Tapi SD-nya ini 20 tahun, tidak masuk akal. Hanya untuk SD memakan waktu 20 tahun. Bagaimana dia bisa jadi profesor? Ya. Bagaimana dia bisa jadi sarjana? SD saja 20 tahun. Habis waktu di sesuatu yang dasar. Seharusnya kita harus segera ya. Waktu yang cukup itu sudah membuat kita mantap di situ untuk beralih. Tapi kenapa kembali? Kenapa seperti orang tidak naik kelas? Sebab apa? Sebab berulang-ulang kali jatuh bangun. Ayat yang ke-1 pasal 6, ayat yang pertama. Sebab itu, marilah kita tinggalkan Ya. asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, Ya. dan beralih kepada perkembangannya Ya. yang penuh. Nah, saya akan perlihatkan nih dalam tabernakel mengatakan demikian, ya, pengajaran tabernakel ayat yang ke 1 teruskan. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan Ya. dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, Ya, dan dasar kepercayaan kepada Allah. mengenai percaya bertobat itu sesuatu yang harusnya sudah sangat mendasar. Sudah sangat kita paham. Sudah sangat kita mantap. Sebab apa? Waktunya sudah lama. Kalau dilihat waktu jadi orang Kristen 15 tahun. Tetapi tentang siapa Yesus, siapa Allah kita, bagaimana pertobatan. Dari sekian banyak waktu itu saja sudah tidak mantap. Kadang-kadang bertobat, kadang-kadang tidak bertobat. Kadang-kadang yakin, kadang-kadang tidak yakin. Bagaimana bisa lanjut? Ya, teruskan. Yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, Ya, penumpangan tangan, ya, kebangkitan orang-orang mati, ya, dan hukuman kekal. ya. Kenapa sampai begitu? Sebab, Dan itulah yang akan kita perbuat ya, jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, ya, yang pernah mengecap karunia surgawi, ya. dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, Terus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. ya. Namun yang murtad lagi, Namun murtad lagi, kembali lagi. Teruskan. tidak mungkin dibaharui sekali Ya. lagi sedemikian. Terima kasih dan seterusnya. Oleh sebab itu di hari-hari ini saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kalau kita sudah sampai di atas, jangan mau turun. Turunnya itu buang waktu. Iya, kalau ada kesempatan dulu kembali lagi. Ya. Sudah bertobat, tidak bertobat lagi. Ya. Sudah percaya, tidak percaya lagi. Kembali percaya lagi, terus. Kalau begitu terus, kapan bisa naik? Kapan bisa lanjut? Sehingga waktu antikris datang, itu seperti orang-orang yang berada pada halaman. Saya sempat berpikir, Tuhan, Engkau dah adil ya. Kenapa disebutkan halaman itu akan diinjak-injak? Lah kalau orang itu pada saat itu baru percaya, Engkau dah adil, Engkau izinkan mereka masuk dalam aniaya. Tetapi bukan berbicara tentang orang-orang yang demikian. Kitab Wahyu pasal yang ke-11, sudah bisa baca di rumah, di mana Tuhan katakan, kecualikan pelataran itu akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa kafir. Ini percaya, bertobat, lahir baru, berbagai macam pembaptisan. Ya, ini berbagai pembaptisan ini bukan pembaptisan cara ini, tapi ada baptisan darah, ya, baptisan air, baptisan roh. Itu kita harus alami itu sebagai basis untuk kita masuk pada
tingkat rohani yang lebih tinggi, ruangan suci. Tapi kalau tiap hari turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, itu yang Tuhan katakan, orang-orang demikian mereka tidak akan luput. Mereka akan bagaikan orang-orang yang sibuk dengan perkara-perkara kehidupan rohani yang belum akil balik. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus menggunakan waktu. Biarkan dengan waktu yang ada, mungkin waktu itu singkat, tapi manfaatkan waktu yang ada untuk cepat mengalami peningkatan, cepat mengalami kenaikan rohani. Hari-hari ini kita harus berpacu dengan waktu. Semua mengalami demikian, amin? Ya. Jangan kemudian ya sibuk untuk kembali lagi. Ya, bagaikan kita menyusui bayi. Bagaimana kita bisa fokus lari? Kalau sibuk dengan menyusui bayi, kita harus hari-hari ini gunakan waktu yang ada, ya. Yang ketiga disebutkan musim dingin. Musim dingin, ya. Musim dingin, apa ini musim dingin? Musim dingin ini berbicara tentang satu saat nanti akan ada waktu dingin rohani. Musim dingin. Dalam kitab Injil Matius pasal 24 kita sudah pernah baca ini, tetapi kita akan baca kembali lagi dalam kaitannya dengan musim dingin. Tuhan katakan, berdoa supaya masa pelarianmu jangan jatuh pada musim dingin. Oh, haleluya. Kitab Wahyu pasal Injil Matius pasal 24, Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, bahkan ayat yang ke-12. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Terus, Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, ini musim dingin ini. Bukan dingin secara jasmani, saudara. Ya, kalau hanya musim dingin kita aman-aman saja, kita tidak pernah merasakan musim dingin. Seolah-olah orang yang berada di daerah tropis tidak pernah mengalami aniaya antikris, ya. Tapi dingin yang dimaksudkan bukan dingin jasmani, tapi musim dingin, ayat mengatakan di mana saatnya nanti akan datang, kasih akan bertambah dingin, makin hari makin dingin, dan orang akan menjadi murtad, bahkan menjadi banyak murtad, dan kasih bertambah dingin, saling membenci, saling menyerahkan. Tapi Tuhan katakan apa? Ada orang-orang yang bertahan. Ada orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Siapa yang bisa bertahan sehingga tidak terpengaruh dengan musim dingin? Adalah orang-orang yang tinggal di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Ya, kalau musim dingin kita berada di luar, beku. Ini telinga bisa beku paling tidak, ini mulai ini telinga, ya. Ini jadi kerupuk ini, kalau kita apalagi sampai di bawah 0, di bawah 0 derajat Celcius itu sangat menyiksa. Tapi lebih menyiksa dari musim dingin itu adalah dingin akan kasih. Kenapa? Siapa orang-orang yang nanti akan bukan terbakar, ya, dibekukan dengan dingin? Adalah orang-orang yang hari-hari ini tidak mau mengalami hangatnya kasih Kristus, hangatnya kasih Allah di dalam penggembalaan. Ya, dia lebih suka pikirnya bebas di luar sana, kan enak, lebih bebas. Ya, skopnya makin luas, sangat luas, tidak seperti dalam rumah. Apa kamu? Ya, dalam rumah kamu terbatas dengan dinding-dinding. Kamu terbatas dengan apa? Padahal dia tidak tahu di dalam rumah Tuhan, di situ ada kasih Allah yang menghangatkan kita. Ada Roh Kudus yang menghangatkan kita. Hari-hari ini, saudara, jangan biarkan kita beredar-edar di luar, tapi masukkan. Sebab kalau kita lebih menyukai suasana luar daripada hangatnya kasih Allah, orang-orang demikian sudah dapat dipastikan dia pasti akan mengalami masuk dalam aniaya antikris, ya, bahkan mereka akan mengalami kebinasaan. Mereka bukan dianiaya, tapi mereka justru yang akan menganiaya, menjadi antikris. Mereka nanti akan menjadi antikris. Sebab apa? Lebih suka kesenangan-kesenangan dunia, kesenangan-kesenangan yang ada di luar sana, lebih daripada kasih Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini, rindukan kasih Allah itu. Hanya kasih Allah, saya mau mengatakan ini, hanya kasih Allah itu yang membuat kita bisa bertahan
Seandainya tidak ada kasih Allah, Rasul Paulus, ya, buat apa dia diderah? Buat apa dia mengalami banyak? Tapi ayat mengatakan, kasih Kristus itu membuat dia bisa bertahan, mengalami betapa hebatnya kesulitan-kesulitan. Kasih Kristus itu yang membuat dia bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Malam hari ini, biar ini yang harus kita rasakan. Kalau kita belum pernah merasakan kasih Allah, biar malam hari ini kita bersyukur, Tuhan, kasih Allah itu curahkan. Rasul Paulus katakan dalam kitab Roma pasal yang ke-8, sehebat apapun tantangan yang kita alami, saudara, orang yang merasakan kasih Allah itu, kasih Kristus itu, tidak akan beku, tidak akan mati, tapi dia akan justru berkobar-kobar. Oh, luar biasa ya. Roma pasal yang ke-8. Suratan Roma pasal yang ke-8. Oleh sebab itu kalau saya melihat kenapa ada orang yang begitu berkobar-kobar membara, padahal kalau dilihat ya tubuhnya makin hari makin rapuh ya. Ekonominya ya sangat-sangat tidak memungkinkan untuk dia melayani Tuhan. Tapi kok giat. Sedangkan yang lain badannya masih segar, semuanya memungkinkan. Tapi kenapa tidak berkobar-kobar? Di sini rahasianya. Rasakan hangatnya kasih Allah. Rasakan. Saya mau mengatakan demikian. Ya, terutama buat saya sendiri, saudara. Saya melihat hamba-hamba Tuhan yang dari di pedalaman Kalimantan Tengah sana, dibandingkan dengan pergumulan saya secara jasmani, bukan apa-apanya, saudara. Mereka benar-benar mengalami pergumulan yang luar biasa. Apa yang membuat mereka bisa bertahan? Mereka sudah merasakan kasih Allah. Roma pasal yang ke-8, mereka merasakan kasih Allah. Orang-orang yang bertahan, tempat-tempat daerah-daerah konflik, saudara. Saya pikir kalau saya di situ, mungkin saya sudah lari, saudara. Tapi mereka bisa bertahan, bangun gereja lagi. Luar biasa. Ayat yang ke-34. Ayat 34. Roma pasal yang ke-8 ayat 34. Kasih Kristus, kasih Allah itu yang membuat mereka bisa bertahan. Itu yang menghangatkan kita, membuat kita tidak beku, tidak dingin. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus kemudian sensitif, merasakan temperatur pelayanan kita. Apa kita masih berkobar-kobar atau mulai hangat? Ya, hangat itu tidak panas, mulai hangat, lama-lama dingin, lama-lama beku. Kalau sesuatu itu dingin itu dan tidak ada sesuatu yang memanaskan, makin hari makin dingin, makin hari makin dingin. Tidak mungkin dia bisa hangat kembali dari dirinya sendiri, kecuali ada api yang menghangatkan dia. Oleh sebab itu di hari-hari kita mohon, Tuhan tolong, makin dia menjauh dari persekutuan, makin dia bagaikan kayu yang keluar dari api unggun itu akan padam. Oleh sebab itu kita mohon, Tuhan hangatkan kembali, panaskan kembali. Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Ini kasih mula-mula, kita harus rasakan ini. Bagaimana dia mati untuk kita. Sehingga kalau kita berkorban apapun juga, kalau kita masih baru capek, kita belum mati untuk Tuhan, Tuhan sudah mati untuk kita. Sehingga kita tidak pernah merasa, saya sudah terlalu banyak berkorban untuk Tuhan. Kalau kita masih berkorban tenaga, Tuhan berkorban darah. Kalau kita korban perasaan, Tuhan bukan perasaan lagi, ditampar, diludahi, dicambuk, dipaku, ditikam. Dia rasakan semua yang kita alami. Teruskan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saya lihat di sini, ini yang membuat kita mengalami kekuatan, tidak mengalami musim dingin rohani. Ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Perhatikan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Tetapi dalam semuanya itu, Ya. kita lebih daripada orang-orang yang menang Ya. oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita rasakan, saudara. Rasakan kasih mula-mula itu. Dingin di sini bukan berarti gereja Tuhan tidak ada lagi kebaktian. Hamba-hamba Tuhan tidak melayani. Bisa melayani, bisa ibadah. Mungkin ibadahnya sepertinya semangat hidup-hidup. Ingat dari 7 jemaat, jemaat Efesus kehilangan kasih mula-mula. Jemaat Sardis, dia kelihatannya hidup tapi mati. Kenapa? Semua itu mereka kerjakan tanpa lagi ada kasih mula-mula, kasih Kristus yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus mengalami itu, kasih itu yang membuat dia bisa bertahan sampai kesudahannya. Sampai pun dia katakan, darahku sudah dicurahkan sebagai korban persembahan. Darahku, dia katakan, hari kematianku sudah tiba. Tapi dia tidak kendur, dia tidak kecut, tapi dia tetap berkobar-kobar melayani Tuhan. Seandainya kita mengalami demikian, kita tidak terpengaruh. Ya, saya terus terang kalau hujan ini, Tuhan, apakah masih ada kasih mula-mula ya? Saya mengatakan ini, saya enak tinggal naik mobil. Tapi bagaimana mereka yang berjalan kaki? Bagaimana mereka yang naik angkot, naik motor? Benar-benar kalau sudah bisa melewati itu, saya mengatakan itu adalah kerja dari kasih mula-mula yang membuat kita tidak mau dipisahkan dari Kristus, dari kasih Kristus. Apapun tidak dapat menghalangi kita. Musim dingin tidak dapat membuat kita beku, tapi kita tetap hidup. Bahkan kita melayani dengan berkobar-kobar. Amin. Haleluya ya. Keadaan yang keempat, yang terakhir, yaitu hari Sabat ya. Hari Sabat. Hari Sabat ini Tuhan katakan di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 29, hari Sabat ini adalah hari di mana orang Israel nggak boleh ya jalan jauh-jauh ya. Ada satu aturan dalam Taurat bahwa hari Sabat itu mereka hanya boleh diizinkan berjalan dalam batas yang tertentu. Orang-orang Israel Ortodoks, mereka tidak boleh lebih dari 2000 hasta ya. Sebab mereka menggunakan ya catatan dalam kitab Bilangan pasal 35 tentang perkemahan orang-orang Lewi, rumah-rumah orang Lewi. Mereka juga memakai kitab Yosua pasal yang ketiga waktu orang Israel akan menyeberang sungai Yordan. Ada batas 2000 hasta antara mereka dengan tabut. Sehingga pada hari Sabat ya, mereka boleh berjalan, tetapi tidak diizinkan mereka melampaui 2000 hasta. Ada batas tertentu yang mereka tidak boleh lewat. Ya. Sehingga bayangkan kalau melarikan diri bukan 2000 hasta lagi, bermil-mil. Sehingga pada hari Sabat tidak mungkin mereka lari. Bagi kita di hari-hari ini apa? Apa? Hari Sabat adalah Tuhan katakan bukan hari bekerja, tapi hari apa, saudara? Hari apa? Untuk beristirahat. Kapan hak kita bekerja? Hari ini. Sekarang ini Tuhan katakan ada 6 hari Tuhan berikan buat kita. 6 hari itu kita harus manfaatkan. Sehingga dari 4 perkara ini banyak berbicara tentang bagaimana kita harus menggunakan kesempatan ini. Ada 6 hari kita bekerja, 6 hari kita melarikan diri. Gunakan ke 6 hari ini. Sebab ada saatnya Tuhan larang kita melakukan sesuatu. Oleh sebab itu di hari-hari ini Tuhan justru ingin kita harus beristirahat. Hari-hari ini kita harus gunakan, bekerja, melarikan diri 6 hari ini sebelum hari Sabat itu tiba. Gunakan kesempatan ini, manfaatkan kesempatan ini untuk kita bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kalau kita kemudian ya mau istirahat sebelum waktu istirahat, maafkan saudara. Kalau kita tidak mau bekerja sebelum waktu istirahat, maafkan saudara. Mungkin ini perkataan yang kasar saudara, membuat orang gampang tersinggung dengan perkataan ini. Kalau kita mau istirahat sebelum waktu istirahat, itu namanya apa saudara? Suruh kerja, belum waktu istirahat sudah duduk ya. Ya. Waktunya istirahat, mau kerja, nggak boleh saudara. Ya kerja, istirahat. Ya. Apa itu saudara? Orang apa saudara? Malas. Dan Tuhan katakan malas tidak ada dalam kerajaan surga. Ya, hai hamba yang jahat, hamba yang malas. Tapi kita hamba yang rajin, hamba yang baik, hamba yang setia.
kita menggunakan setiap waktu yang ada, kesempatan yang ada. Ada kesempatan untuk bekerja, gunakan kesempatan ya. Saya mendasarkan Alkitab bagian ini dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-12 ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 12. Kitab Kisah Rasul pasal 1 sebagai ayat terakhir. Kisah Rasul pasal 1 ini hari Sabat tidak boleh lari, tidak boleh melarikan. Itu hari Sabat adalah hari kita beristirahat. Orang yang baru mau lari pada hari Sabat, dia terlambat, dia melawan titah Tuhan, perintah Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-12 ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu Ya. ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, Ya, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. jadi seperjalanan Sabat itu bukan sepanjang hari Sabat, terima kasih ya. Seperjalanan Sabat itu kenapa digunakan kata Sabat itu? Sebab itulah jarak yang ditentukan untuk seseorang berjalan pada hari Sabat. Hanya seperjalanan hari Sabat jauhnya ya. Kita gunakan kesempatan ini. Ya, ada hari-hari yang Tuhan berikan buat kita. Tidak pada hari Sabat. Sebab hari Sabat itu hari perhentian Tuhan. Nanti Tuhan akan berikan. Buat siapa yang hari-hari ini menggunakan 6 hari. Ya, 6 hari kita gunakan. Kalau kita gunakan 6 hari ini sungguh-sungguh, maka Tuhan katakan, nanti hari Sabat aku akan memberikan mereka perhentian. Kepada orang Israel Tuhan katakan, mereka tidak akan masuk pada hari perhentianku. Kenapa? Dalam 6 hari ini berontak. Dalam 6 hari ini mereka tidak bekerja. Dalam 6 hari apa? Hal-hal yang sia-sia mereka gunakan. Tapi hari-hari ini buat kita apa? Biarlah kesempatan masih hidup, kesempatan masih sehat, kesempatan masih melakukan segala sesuatu. Masih kita melakukan segala sesuatu. Manfaatkan, itulah 6 hari buat kita untuk bekerja. Itulah kesempatan buat kita lakukan segala sesuatu. Lakukan, sebab kalau kita lakukan sungguh-sungguh, hari yang ke-7, perhatikan ini penting. Hari yang ke-7 bukan lagi waktu hari untuk lari, tapi hari yang ke-7 kita mengalami. Di hari yang ke-7 kita mengalami perhentian bersama dengan Tuhan. Di padang gurun Tuhan larikan kita. Di padang gurun kita akan mengalami Sabat bersama dengan Tuhan. Ada perhentian di mana orang-orang lain baru mau lari-lari terlambat. Tapi kita sudah gunakan 6 hari. Kalau ada kesempatan bekerja, kesempatan melayani, lakukan itu sungguh-sungguh. Mumpung masih muda. Saya katakan kepada diri saya, mumpung masih muda, mumpung masih bisa. Ya, ibu saya sudah menjadi inspirasi buat ibu-ibu yang lain yang ada di Palangkaraya. Mereka katakan, kalau saja Tante Esther yang sudah umur ya untuk naik mobil saja, kalau mobil agak tinggi kesusahan masih bisa pergi. Kenapa mereka yang masih muda nggak mau bergumul dengan apa yang menjadi halangan rintangan mereka ya? Kita masih gunakan ini. Katakan kita sudah tidak bisa lagi selincah dulu. Katakan kita tidak seperti dulu. Tapi masih ada kesempatan bekerja. Itulah 6 hari yang Tuhan berikan. Gunakan 6 hari. Supaya hari yang ke-7 bukan lagi hari untuk melarikan diri. Tapi hari ke-7 kita bisa menikmati apa yang sudah kita kerjakan dalam 6 hari. Hari yang ke-7 Tuhan akan memberikan kita bisa menikmati Sabat bersama dengan Tuhan. Pemeliharaan dan perlindungan yang sempurna bersama dengan Tuhan. Asal kita kerja sungguh-sungguh dalam 6 hari ini. Amin. Haleluya ya. Inilah firman Tuhan buat kita. Kita gunakan waktu-waktu yang ada ya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu.